Kepala Puskesmas yang hari ini melaksanakan vaksinasi mulai langsung menyuntikkan vaksin kepada masyarakat kita. Saya ingin merubah sedikit bagaimana skema kita menyuntikkan vaksin kepada masyarakat yang selama ini atau dari beberapa waktu ke belakang kita banyak melakukan vaksinasi massal. Ini kita sepakati harus kita lakukan secara lebih mikro, harus lebih bisa menjangkau ke masyarakat yang ada di kewilayahan masing-masing. Ini gunanya untuk tetap mengikuti 4 pokok yang harus kita lakukan, yaitu mengurangi mobilitas. Apabila kita melakukannya di puskesmas masing-masing, di kewilayahan, di kantor kecamatan, kantor kelurahan, ini akan mengurangi mobilitas masyarakat berkumpul pada satu titik. Ini yang harus kita lakukan. Saya meminta satu paskes, kemarin targetnya 200, ini bisa tercapai dalam beberapa hari ini. Ini seperti di Kecamatan Medan Johor, hari ini ditargetkan 100, baru 100 yang ditargetkan, namun yang sudah terdaftar 110. Kegiatan pada siang hari ini sebenarnya mengulang dari kegiatan-kegiatan kita yang sebelumnya yang masif kita lakukan, yaitu vaksinasi kepada masyarakat Kota Medan, namun berbeda konsep. Yang kita usung kali ini lebih mikro, lebih kecil skupnya. Yang biasanya kita sebelumnya itu melakukan vaksinasi massal, hari ini kita skemanya kita rubah, kita buat mikro, bukan massal. Namun mikro ini walaupun jumlah per titiknya tidak lebih dari 200 yang kita targetkan, namun intensitas dan kuantitinya yang kita banyakkan, kuantiti titiknya yang kita perbanyak. Oleh karena itu hari ini kita serentak di 41 puskesmas yang ada di Kota Medan. Hari ini baru kita buat di 41 puskesmas. Kedepannya target kita bisa juga di Pustu. Kalau di Pustu itu ada total puskesmas dan Pustu kita ada 80. Target kita bisa di semuanya 80 titik serentak kedepannya. Memang kenapa masih 41, masih terkendala juga jumlah vaksin kita hari ini yang kalau kita lakukan serentak secara massal semuanya di 80 puskesmas dan pustu, kita takut nanti masyarakat yang harusnya jadwalnya masuk dosis kedua tidak bisa kita suntikkan dalam jangka waktu dekat ini. Oleh karena itu hanya kita buat di 41 puskesmas.
Target masing-masing puskesmas per hari ini, contoh yang di Medan Johor memang belum sampai 200, baru 100. Namun hari ini target 100 yang disampaikan Pak Camat sudah melebihi. Hari ini per jam sekarang itu 110 yang sudah terdaftar. Kedepannya apabila stok vaksin kita juga mencukupi dan masif, tentunya kegiatan vaksinasi ini juga akan lebih kita masifkan lagi untuk mendorong dan mensupport penurunan kasus COVID yang hari ini bisa kita sama-sama saksikan dan sama-sama kita lihat. Penurunan kasus COVID di Medan sudah mulai terjadi. Mudah-mudahan ini bisa bertahan terus dan bisa terus-menerus bisa melandai ke nilai yang paling kecil. Itu target kita, mudah-mudahan bisa tercapai. Saya, Pak Asisten, Pak Camat, Pak Kabak, Pak Kadis juga belum disuntik Moderna. Ini kita khususkan untuk nakes dulu, karena nakes kita juga belum semuanya. Kenapa? Karena bergilir kita buat. Karena bergilir, karena ada yang bergejala, setelah bergejala ada kipinya setelah disuntikan Moderna, ada yang punya kipi, ada yang tidak. Oleh karena itu kita takut kalau serentak semuanya nanti vaksinator kita, analis kita untuk melakukan swab antigen dan swab PCR bisa berkurang. Makanya kita buat bergiliran, berjadwal itu. 23.000 ini masih terus kita koordinasikan dengan Vaskes swasta yang dimiliki atau yang ada di sekitar wilayah Kota Medan. Kenapa? Karena yang saya sampaikan 23.000 kalau ya, pokoknya kalau per hari, per kemarin itu 147, kita kali target kita 8 saja kan nggak nyampe 10.000 tuh Bang. Nah itu kalau yang hasil dari tracing dan testing. Jadi 23.000 itu harus kita combine dengan masyarakat yang melakukan tes secara mandiri. Nggak bisa kita hanya mengandalkan testing dan tracing. Ini yang pendataannya memang aturannya dan regulasinya ya, dan aturan dan regulasi memang Vaskes swasta itu melapornya bukan ke Dinas Kota Medan tapi langsung ke Dinas Provinsi. Nah ini kita lagi mencoba mengumpulkan data bagaimana, karena yang ditargetkan adalah Kota Medan 23.000 itu harus kita combine. Kalau kita combine harus kita punya input juga datanya. Contoh yang disampaikan misalnya perjalanan saja, kebutuhan perjalanan saja untuk penerbangan, saya dapat info kemarin itu bisa mencapai 5.000 hanya penerbangan saja yang dibutuhkan, karena dilihat dari intensitas penerbangan di Kuala Namu itu 5.000 hanya dari Kota Medan saja. Nah pertanyaan 5.000 ini pasti biasanya kalau nggak di bandara mereka melakukan tes PCR ataupun antigen. Kemungkinan besar kalau PCR pasti di wilayah Kota Medan, karena tidak bisa on the spot swab PCR di situ, hasilnya juga di situ. Nah inilah angka-angka seperti ini masih kita coba kumpulkan, karena memang regulasinya itu melapor ke provinsi. Nah, itu. Pak, ini cakupan vaksinasi dan kendalanya apa Pak? Kendala tadi yang saya sampaikan, stok vaksin kita memang per hari ini saja kurang lebih hanya 57.000. Itu ada 57.000 dan hari ini serentak itu 2.500 dosis yang kita suntikan. Nah ini memang kita coba terus kita stabilkan dengan stoknya. Kalau stoknya bisa lebih banyak, tentunya kegiatan vaksinasi ini juga akan kita lebih masifkan. Kenapa? Yang saya katakan tadi, karena masih ada dosis kedua kita yang belum tersuntikan itu kurang lebih trigger kita ada 40.000. Maka kita takut kalau nanti misalnya kita gunakan semua dosis kedua ini yang akan jatuh tempo, dan sudah jatuh tempo itu ada kurang lebih 40.000 ya. Hah? Iya 40.000. Nah ini makanya kita jaga-jaga terus, sedangkan stok kita hanya 57.000 di puskesmas. Pokoknya saya bilang di kewilayahan. Kewilayahan ini artinya ya kalau bisa di puskesmasnya silahkan di puskesmas.
Kalau bisa di kantor lurahnya, kantor lurah. Kalau bisa di kantor camat, kantor camat. Tapi kalau misalnya tempat tidak memungkinkan, kalau di kantor camat Medan Johor mungkin luas, bisa menampung 100-an lebih. Tapi kalau misalnya tidak cukup, ya Pak Camatnya, Pak Lurahnya cari tempat yang memungkinkan. Bukan saya perintahkan harus di kantor camat, harus di kantor lurah, tapi di kewilayahan. Yang penting dia mikro pelaksanaannya, jangan massal gitu.